Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten kita ngebahas ngobrol bebas bareng Bang Agus. Kali ini teman ngobrol kita Bung Diki Darwendi, Iya, ya. atau lebih dikenal dengan Jantung. Buka dong Bang. Jadi kita masih di dalam suasana Covid. Masih di bulan Syawal, masih silaturahmi. Kita ganti-gantian lah karena di masa Covid nih agak enggak kayak lebaran-lebaran sebelumnya kan, lebih banyak yang bisa sekalian gitu kita ngumpul. Kalau ini harus satu-satu dikunjungi, satu-satu. Tadi di awal pembukaan kita pakai masker karena kita juga masih menerapkan protokol kesehatan. Jadi alhamdulillah Sultan udah vaksin, udah kedua kali vaksin. Jadi kita masih berusaha mencegah penularan COVID-19. Nanti jadi salah satu obrolan kita bersama Bung Jantung. Bung lah ya. Kalau dipanggil abang, Bung kan masih di bawah. Angkatannya di bawah. Biasa ya Bang, bisa pakai bung. Jantung langsung ya. Jantung. Siapa tahu yang nonton ada yang manggilnya abang apa segala macam. Biasa dipanggil abang juga atau biasa lebih kalau akrab? di aku sih ya Bang lah pasti. Oh, iya. Ngobrolnya pakai bahasa Indonesia lah Bang. Aduh. Agak repot kita nanti harus translate kalau pakai bahasa daerah kan. Harapannya kan ada yang nonton nih. Iya. Siapa tahu obrolan kita menginspirasi. Nggak jamin lah tapi. Ya yang susah Bang. Kalau dengan orang Sanggau nya tak apa ya kakak Bang. Oh gitu. Lalu agak kaku kalau ngomong Indonesia. Oke. Jadi di slip lah nanti kalau memang ada informasi penting kita translate ke bahasa Indonesia, tapi kalau enggak informasi penting buat yang nonton, yang kenal ya kali yang nonton. Tapi berusaha lah pakai bahasa Indonesia lah ya. Biar kerja editor lebih mudah. Jadi bersama Bung Diki Darwendi atau yang lebih akrab dipanggil Jantung. Nah, ini pertanyaan pertama nih Bang. Bung Jantung. Bung Jantung. Ngapa sejak kapan dan kenapa riwayatnya dipanggil Jantung? Pertama kali dipanggil Jantung itu kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Itu tahun berapa kira-kira? 2007 lah. Lulus 2008. Berarti kelas 2 2007. Ya, 2006 2007 gitulah ya. Jadi saat itu dipanggil Jantung. Ceritanya dulu pernah mondok kelas 1 SMA sampai kelas 2 semester 1 di Jawa Timur, tepatnya di Gading Mangung. Ya, cuman dikodarkan kena sakit jantung, jadi cuman 1,5 tahun sudah pulang balik ke kampung. Oh, jadi benar-benar riwayatnya karena penyakit nih? Ya, karena penyakit. Jantung. Jadi gimana terdeteksi tiba-tiba kok bisa tahu jantung tuh? Apa yang waktu itu sering pingsan atau gimana? Sering sesak napas. Nah, kalau capek, kedinginan itu mudah sesak napas. Jadi pulang ke Sanggau dengan riwayat pernah sakit jantung. Memang masih sampai pulang ke Sanggau pun masih gejala-gejala sesak napasnya masih. Sampai di ronsen memang itu jantungnya mengalami pembengkakan. Jadi kawan-kawan di Sanggau menyambut baliknya Jantung nih dengan riwayat penyakit jantung, akhirnya dipanggil Jantung gitu. Belum. Ini jadi gimana tuh? Sekolah kan jadi pindah ke SMA 1. SMA Negeri 1 Sanggau. Ya, SMA Negeri 1 Sanggau. Pindah di kelas 2 berarti tuh. Pindah kelas 2. Pas ada suatu kejadian pas apel hari Senin. Itulah gejala itu muncul lagi. Kambuh. Akhirnya heboh satu sekolah. pas upacara. Heboh satu sekolah. Kemudian setelah heboh, yang saksi hidup yang beri nama Jantung nih ada kawan dulu namanya Eko Tangker. Ya, depan Kawang dulu rumahnya. Ya. Terus Anggi Projal sama Lukman Bajong. Lukman Kurus. Lukman Kurus.
Jadi Kami berempat tuh waktu itu ke Bodok ceritanya, mau nengok festival. jadi cerita setelah kejadian pingsan tuh. Saya pingsan, berselang beberapa waktu, Sepakat berempat main-main ke Bodok. main ke Bodok. Waktu itu di Bodok ada gawai. Ada festival. Oh, festival. musik. Dulu kan zamannya sering-sering festival musik rock. Nonton terus ngopi di warung kopi. Ngobrol-ngobrol lah ngapa. Kemarin tuh ditanya waktu pingsan tuh kenapa. Diceritakan lah. Di sekolah belum tahu nih. Belum tahu. Tahu. Diceritakan bahwa saya mengidap penyakit jantung. Ada riwayat penyakit jantung. Lalu Itu mereka lalu bersepakat kalau manggil nama panggilan saya jantung. 3 orang itu. Akhirnya di sekolah mereka panggil jantung, ujung-ujungnya semua pun jadi manggil jantung. Tangker, Anggi sama Lukman Bajo. Nanti Itulah kita awal kalau namanya jantung. punya ada jodoh ngebas dengan kawan bertiga tuh, kebetulan saya pun kenal. Kebetulan sama Tangker kenal, sama Anggi satu geng kita kan, satu grup WA. bukan Anggi. Oh, bukan Anggi Anggi tuh. Projal. Anggi Projal. Terus tangker ada bunuh Cina dulu. Oh, berarti lain semua orang ini. Lain semua orang. Kecuali Lukman. Lukman. Itu pasti orangnya yang sama. Lukman bisa dikonfirmasi nanti tentang itu. Nah, jadi lalu akrab lah dipanggil jantung Panggil jantung. Sampai sekarang. sampai sekarang. Kenalan pun kalau sama kawan-kawan tetap kenalannya, bisa ketemu orang baru, tetap kenalannya jantung. Kenalannya ada jantung. Jadi nama panggungnya jantung. Nah, jadi sedikit cerita kenal dengan jantung nih pun. Terus waktu saya sakit jantung, Nah, sebenarnya kaku aku ngomong bahasa Indonesia tuh bang. Jadi ajam luas lah. aja luas. Oke lah, pakailah bahasa daerah. Mohon maaf guys. Setelah ini kita pakai bahasa daerah. Jadi yang nggak ngerti nanti kalau memang ada informasi penting kita coba berusaha translate. Campur-campur lah, Campur-campur. Indonesia. Oke. Nah, jadi ceritanya Jadi cerita waktu penyakit jantung ya, kan di ronsen sampai dokternya madah umur aku tuh aja lama lagi. divonis sama dokter umurnya tidak lama lagi. Aja lama lagi. Berapa lama perkiraan tuh? Perkiraan begitu udah periksa ronsen apa, Oh. suruh berobat apa, sekitar 1 tahunan setelah dia mau vonis saat itu. Divonis mati ini. Kemungkinan hidupnya. Terus alhamdulillah ya, penyakit tuh tiba-tiba hilang ya. Alhamdulillah diangkat sama Allah. Mukjizat Allah lah ya. Tanpa ada berobat ke kucing, ke mana-mana, cuman pijat-pijat refleksi ya. Pijat nek-nek. Nggak, Oh, nggak. ada orang Ada orang. pijat-pijat refleksi. Sembuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu Tidak ada mengalami gejala sesak-sesak lagi. gejalanya, tapi pernah periksa medis lagi enggak? Di Nggak ronsen pernah. apa segala Nggak macam? pernah. Enggak pernah sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Pokok ngerasa sembuh ya gitu setelah dipijat-pijat refleksi. Nah, itu cerita riwayat jantung tuh. Riwayat jantung. Jadi sedikit cerita. Tadi kan kita belum cerita nih, kenal kita nih sejak kapan? Kalau seingat-ingat jantung, kapanlah kita pertama kali kenal? Viralnya batu akik. Viralnya batu akik. Nah, Berarti lewat kalau enggak salah Bodika. Dika. Nah, Dika. Nah, Dika dulu kan buka burger di Bas. betul. Kenal lewat Dika, tersambunglah ke jantung nih kan. Sebelumnya kan kita belum pernah kenal kan, Belum pernah kenal. tapi saling tahu lah, terutama mungkin jantung lah yang tahu aku. Tapi enggak tahu kali ya? Nggak tahu bang. Enggak tahu kan? Nggak pernah dengar kisah bang. Kalau tahu pasti aku agak bang. Betul. Karena aku tahu ada. Satu itulah, satu frekuensi. Jadi dengan jantung nih kedekatannya mulai dari demam batu akik. Nah, jadi sejak saat itu lalulah kita berkumpul, saling ketemu nih kan, yang satu frekuensi ini, satu perkumpulan, akhirnya ketemu. Nah, itulah awal, kurang lebih 3 tahun 4 tahun kali ya. Udah lumayan lah lama kalau gitu ya. Lumayan. Lumayan lama. Sejak itu pun taunya jantung. Nah, jadi
Dekatnya kita, sampailah cerita jantung nikah. Nikah. Jantung nikah. Jadi sekarang jantung statusnya udah nikah dan baru punya anak. Selamat. Punya anak. Sekarang jadi bapak. Panggilannya bapak atau rencananya apa nih? Ayah. Ayah jantung si Dogi. Ya. Alhamdulillah. Jadi cerita waktu jantung nikah di Pontianak, ramai-ramai nih. Ya. Ramai-ramai geng dari Sanggau berangkat ke Pontianak. Ternyata di hari pernikahan jantung, Di akad nikah, di waktu mau akad nikah, saksi tidak ada. saksi dari kedua belah pihak tidak hadir. Kejadian yang sungguh-sungguh langka. Akhirnya Ya siapa yang ada aja siapa yang dicomot. ada? Yang kiranya berpakaian rapi. Berpenampilan menyesuaikan lah kan. Ya. Jadi Nah, nanti ya tengok ya ada videonya. ada cuplikannya kan? Ada cuplikan. Bukti bahwa aku pernah jadi saksi akad nikah. Akad nikah jantung. Sebelum, nah itu kan boleh cerita kali ya sedikit ya tentang jantung. Mungkin kan tidak banyak orang tahu nih. Dan terutama karena isu tentang apa sih namanya? Kayak gitu tuh kawin tanpa pacaran apa? Kalau dalam ta'aruf. Nah, dalam terminologi Islam, ta'aruf nih kan cara sunnah untuk berkenalan dengan perempuan terus menikah. Ya, Ini tanpa kan harus pacaran. Nah, ini kan banyak persepsi di masyarakat yang belum tahu sebenarnya ta'arufnya gimana gitu. Orang kira kan jodoh pas kenalan, enggak pakai kenalan tiba-tiba nikah tuh konsepnya aneh kalau mungkin di masyarakat awam, terutama orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Nah, kita bahas soal ta'aruf. Boleh tadi? Boleh. Silakan. Aku jawab yang aku alami ya. Oke. Jadi iya memang udah ngalami gimana mau ini kan? Iya. Gimana mau disalahkan Kalau memang ngomongkan segala ayat-ayatnya atau hadis-hadisnya enggak lah. aspek lebih mendalamnya enggak kita bahas. Jadi jantung umur berapa waktu itu nikah? 28 jalan 29. 28 jalan 29. Waktu itu memang udah dulu apa? Telat dari target. Kan kita target nikah pasti ada kan? Ya. Waktu itu udah telat dari target atau sesuai target waktu itu? Hitungannya telat karena dulu mikirnya pengen nikah di umur 27. Pengen nikah di umur 27. Ya. Cuman mental semuanya Anggap menyiapkan diri itu ya. Anggap belum siap. Ya, kan. Soalnya Bang, ini bukan begitu langsung lamar langsung terima Ara nih. Sebelumnya istri aku kan Ara. Nah, sebelumnya itu aku pernah ngelamar perempuan lain sebelum si Ara. Sebelum Ara. Cuman ditolak. Itu lewat proses ta'aruf gak? Ya, ta'aruf. Ta'aruf gak? Jadi ta'aruf tuh enggak semudah yang orang kirakan. Dia kalau sama-sama klik baru bisa jadi. Jadi harus sepakat dua-duanya. Si calon mempelai pria dan mempelai wanita baru ta'aruf itu dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Jadi bukan dikenalkan, dipaksa, dijodohkan langsung nikah kan? Enggak. Harus itu jalan ada ya. Kalau Islam sholat istikharah, meminta petunjuk, minta kepada Allah untuk dikasih jawaban nih. Jawaban kalau ini emang jodoh permudahkan. Kalau emang enggak ya pastilah ada penolakan atau macam-macam cara lah ya. Atau kita kan belum tentu begitu lihat perempuan itu langsung srek Bang. Kita bisa milih juga. Jadi kita bisa bilang orang yang bawa kita untuk ta'aruf tuh kayaknya aku kurang srek. Jadi bisa lah cari yang lain lagi. Positif. Jadi bahkan kalau yang ku dengar kita boleh lihat wajahnya, boleh melihat telapak tangannya kan, tapi didampingi oleh mahram. Entah itu bapaknya, kakaknya atau apa dari pihak perempuan. Nah, kalau laki-laki ya yang bawa tadi itu. Itu tetap harus ada yang menemani jika bertemu. Jadi konsepnya bukan pacaran nih, ketemuan dan tidak akan bersentuhan sebelum adanya belum sah. Sebelum akad nikah sah. Nah itu ceritanya lucu gak Pak? Jadi malam pertama itu enggak langsung dapat. Malu-malu. Seminggu malah setelah balik ke Sanggau dari Pontianak, balik ke Sanggau, di Sanggau pun masih belum dapat tuh. Jadi seminggu di Sanggau tuh
baru aku dapat malam pertama. Sebelum itu biar kita semua sama-sama tahu gitu. Prosesnya berapa lama nih? Mulai dari kenalan. Dari belum lah cerita itu. Tadi cerita batal nikah lo tadi itu. Ya. Cerita batal nikah ya lo. Yang menolak seorang benar. jantung nih. Ya, masukkan lamaran. Kita kan pakai surat. Gitu, Kalau kayak sebelum surat lamaran. sebelum takruf nih, Ya. sebelum takruf yang pertama, pernah pacaran nggak sebelumnya? Pernah. Tapi pacaran begitulah. Iyalah, pacaran enggak tentu dulu lah. Sebelum mengenal sunnah. Sebelum mengenal sunnah. Pacaran, putus. Lalu pengen nikah, tapi dah susah cari pacar kali atau memang dah tahu hukumnya. Faktor utama lah cerita. Karena gimana ya? Ya, niatnya memang pengen taruh bang, nggak pengen menjalin hubungan ke pacaran dulu terus nikah itu, perkenalan itu nggak pengen. Mulai kenal konsepnya lah waktu itu ya kan. Konsep yang benar untuk cari istri ini lewat jalan takruf sunnah. Karena yakin itu bakal barokah. Nah, jadi nyoba takruf Buat taruh. di tahun berarti 2018. Karena berselang 1 tahun ya, antara yang nolak sama nih. Move on ini. Nah, jadi kena tolak tuh ngapa tuh? Kita tolak. Ketemu pertama atau ketemu kedua, ketemu ketiga langsung ditolak? Kalau dihitung ketemu sih, temunya hampir mungkin seminggu 2 kali atau apa gitu. Karena dia memang orang Sanggau juga. Orang Sanggau ga. Jadi alasan nolak ini? Alasan nolak ya dia enggak seret, Bang. Enggak seret. Berarti Dia ngerasa mungkin aku enggak pantas atau enggak cocok jadi imam dia. Banyak aspek lah. Banyak pertimbangan lah. Banyak pertimbangan. Dan lewat sholat istikharah tadi kan, kita minta kalau memang bukan jodohnya, cari cara lah untuk dijauhkan gitu kan dengan cara yang baik. Akhirnya setelah kejadian itu ada patah hati atau apa segala macam enggak? Ada sedikit kekecewaan. Kecewa lah ya. Karena memang itu aku sreg, Bang. Ya. Pertama kali aku mau nikah nih, disarankan untuk taaruf. Ini perempuan pertama yang kulihat aku sreg. Langsung sreg. Dia Dianya yang enggak sreg. Dianya yang enggak sreg kan? Nama bukan jodoh. Lalu setelah sedikit kecewa, berapa lama waktu pulih untuk move on nih? Kan sempat jadi olok-olokan enggak kan di olok-olokan. grup. Jadi berselang 1 tahun lah. 1 tahun ya. Kan itu penolakan sebelum Lebaran 2018. Setelah Lebaran 2019 tuh mulai mencari lagi. Ketemulah ini. Ini pun tidak sengaja. Awalnya pergi ke Pontianak untuk ikut acara Vespa halal bihalal skuter Kalimantan Barat. Ya, jantung nih salah satu penggiat Vespa juga. Terus tiba-tiba yang nguruskan takruf nih nelpon. Posisi dia di Pontianak. Jadi nelpon mau ngajak ketemuan sama perempuan. Awalnya nih perempuan yang mau diketemukan nih bukan istri aku sekarang, Bang. Bukan. Itulah tadi tuh memang jodoh tuh enggak Caranya macam-macam cara kan. Gini tiba-tiba dari taruh kita bisa tuh, ini aku pengen jodoh aku ini enggak bisa. Tetap ada aja itunya Caranya. Jadi ceritanya gimana tuh? Itu pergilah nyusul orang yang pengen jodohkan tuh. Pergi nih udah kasih foto kan, aku srek, boleh lah nih pergi nih ke perempuan ini, ada kirim-kirim lewat WA kan foto. Malah aranin yang enggak dikirim foto. Jadi aku langsung tengok langsung. Ini tadi soal takruf berarti kita dah lihat dulu sebelum ketemu. Lihat fotonya dulu sebelum ketemu. Cuman kan untuk mengesahkan kita srek enggak kan itu kan baru foto. Kan kita harus mau tengok aslinya. Ya. Tapi artinya kalau di proses itu seandainya jantung dah enggak srek, ya maaf ngomong lah, kalau kita pertama kali kan tetap fisik yang kita lihat kan. Kalau mukanya langsung kita enggak srek, boleh itu langsung dibatalkan, enggak usah lah ketemu gitu. Boleh lah ya? Boleh. Karena waktu itu kayaknya boleh lah yang tapi ini. Tapi kita tetap menolak secara halus. Ya, adabnya begitu. Karena kan kita kan manusia.
Tetap ada memilih pasangan tuh dari fisik tuh nggak bisa dipungkiri lah. Iyalah kawan seumur hidup kan. Nah, Bangun tidur ngeliat muka dia, kalau tiba-tiba bangun tidur kita terkejut kan bahaya. Astagfirullah gitu. kalau yang imannya kuat nggak memandang fisik, Iya. kalau imannya kuat. Nah, jadi cerita tadi tuh ngelihat foto lumayan lah nih. Lumayan. Mau Oke, ketemu. pergi. Nah, kali ditelepon pengurus yang perempuan nih nggak angkat-angkat. Nggak diangkat-angkat, nggak Yang diangkat-angkat. tadinya janji ketemu. Mungkin dia udah ngelihat dikirim foto jantung langsung nggak seret. mungkin kan. Mungkin. Sekali, Kompak. sekali dibawa lah jalan-jalan. Nggak tahu lah, tiba-tiba langsung ke rumahnya Ara nih, Tanpa janjian. mau janjian. Langsung temu bapaknya. Awalnya bukan Ara, malah yang pengen Nikah kan, dijodohkan dijodohkan. kakaknya si Kakak Intan Ara. nih. Nama kakaknya Intan. Cuman kakaknya kayaknya ndak sreg kan sama sama aku. Pergilah lagi Ara nih kebetulan lagi di luar. Nggak ada Terus di rumah. ketemu saling bertatap-tatapan lah, melihat kan. Nah, setelah pertemuan itu aku pulang. Nggak pakai ngobrol nih waktu ketemu tuh. Nah, Ketemu ngeliat-liat ya. nah, Terus 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 pulang Sanggau, ditanya lagi sama yang ngurus tuh gimana. Aku istihoro sholat, kayaknya ini lah pilihanku. Ternyata Ara pun pasrah. bukan pasrah, sreg juga. Serga. Oh karena iyalah. karena setelah menikah tuh tetap ditanya bang alasan kenapa memilih. Ya, aku pun nanya ngapa. Komunikasi setelah menikah nih kan, penasaran nggak kita kan? Nah, ngapa lalu memutuskan pilihannya ke aku, terus aku pun milih pilihan aku ke dia. Ternyata Ara pun memang sreg Hmm. ceritanya. Emang saat pandangan pertama. Nah, itulah awal mula. Jadi itulah yang disebut dengan jodoh. Sampai akhirnya aku jadi saksi nikah jantung. Itu kan jodoh tuh, Ya. tak kita rencanakan. Aku sebagai kawan yang baru kenal, belum terlalu lama lah kita kenal kan, walaupun cukup dekat. Berangkat ke Pontianak pengen berangkat undangan, tahu-tahu jadi saksi nikah. Jadi di dokumen pernikahan jantung ada tanda tangan aku. Nah, makanya jantung juga kita ajak ngebahas, ngobrol bebas supaya bisa jadi dokumentasi suatu saat mungkin zaman anak kita udah besar nanti cerita bahwa aku pernah jadi saksi jantung. Atau nanti anak jantung manggil aku apalah ya? Om. Boleh lah. Atau mau ai. Enggak lah pangkatnya, kan kita kawan. Nah, jadi itulah cerita perkenalan kita sampailah sekarang diajak ngebahas. Nah, tadi di awal pembicaraan kita nih, ini mungkin obrolan yang sedikit serius. Dari tadi ketawa-ketawa, perkenalan jantung, ngapa dipanggil jantung, terus kapan kita dekat sampai cerita aku jadi saksinya jantung. Tadi juga membahas soal takruf. Jadi persepsi mudah-mudahan yang belum ngerti tentang takruf, yang sekarang belum menikah, cari jalan pengen menikah yang benar gitu, yang menurut Islam sunnah. Jadi ada caranya. Nanti boleh tanya-tanya langsung dengan jantung kalau memang mau bimbingan nikah. Secara takruf kan boleh memilih sebelum, bukan langsung berjodoh, ketemu langsung dijodohkan gitu. Takruf. Kau nikahnya tuh Enggak begitu konsepnya. tidak boleh ada paksaan dari pihak siapapun, Harus ikhlas. ikhlas. Sekarang sampai udah punya anak. Ya. Punya anak satu, selamat udah jadi bapak. Nggak, Nah, bahas apa? Sebelum bahas yang serius. yang anak tadi malam pertama tadi. Iya benar, cerita malam pertama. Orang-orang taaruf harus ditanya malam pertamanya Betul, seperti kan apa? pasti. Apa langsung atau gimana itu kan? Karena proses perkenalannya enggak Ya perkenalan itu enggak lama bang, 3 bulan. 3 bulan. Setelah itu Chat apa segala macam lah. dia bilang oke langsung Nikah. karena memang batas surat lamaran
untuk ta'aruf tuh memang 3 bulan batasnya. Kalau Udah lewat harus ada jawaban berarti proposalnya dari pihak perempuan kan, karena kita laki-laki yang mengajukan Mm-mm. kan aku udah nyatakan sedek tadi tuh, aku ajukan surat lamaran ke orang tua berserta CV, ah, kurikulum perempuan. kita. Kerjaan apa segala macam dikasih tahu tuh. Tuh serahkan ke Bapak Ara tuh kan. Yalah, tinggal Ara lagi yang beri keputusan. Kalau dia iya ya langsung lah. Jadi, Mana tunggu lagi. jadi nikah di Nikah. Pontianak. Nikah Pontianak. Nikah di Pontianak. Cerita enggak langsung malam pertama. Enggak. Kapankah malam pertama itu terjadi? Itu aku nikah tanggal 13 13 apa nih? 13 September kan? 13 2019. September 2019. Resepsi 15 Nikahnya tanggal 13 kan? Jumat. Resepsi tanggal 15. Betul gak sih? Mana aku tahu yang nikah kau? Nanya aku. Abang kan ada pergi. Mana pula aku catat kalendernya? Pokoknya lah nya. Oke. 2 hari, 3 hari lah di Pontianak kan. Bagi ya pulang ke Sangau. Pulang Sagau. Terus di Pontianaknya setelah resepsi nya pindah dapat. Apa faktor apa dah dapat ya? Nya pindah siap. Ya mana siap. Diri sih udah menggebu-gebu kan. Iyalah. Kita laki-laki kan. Pastilah menggebu-gebu. Alah, Colet belum mau. belum mau. Tapi cium-cium dah tuh. Hah? Cium-cium udah. Cium-cium udah. Cium-cium manja lah kan. Cuman masih agak Risih. ngindar-ngindar lah kan. Masih malu-malu. Batinnya belum siap. Balik ke Sanggau sekitar seminggu. Selama seminggu tuh tiap malam coba merayu. Masih enggak mau. Pas dah seminggu tuh lah akhirnya dia siap. Tapi enggak maksa nih. Enggak Maksa. maksa. Tapi enggak bertanya-tanya. Karena enggak baik. Enggak nanya tuh. Ngapa bah nolak sebenarnya gitu kan? Dia jawabannya belum siap. Siap. Iyalah. Dia mungkin masih belum percaya ya. Kan Lalu udah lah. Udah seminggu udah lah kincai. sampailah Pujana yang membuktikan bahwa penyakit jantung yang pakai terapi tadi itu sembuh. Kan? Yang divonis 1 tahun mati. Memang tidak benar kerja dokter-dokter nih yang Parah. ponis tuh. Dokter Indonesia nih kayak susah omong lah. Sebenarnya sih mungkin cara dia nyampaikannya mungkin dah benar. Tapi waktu itu nangkapnya kan, oh ini main vonis-vonis mungkin. Kan mungkin bahasanya dia bilang secara kemungkinan hidup dengan penyakit seperti ini potensi hidupnya 1 tahun. Tapi dia tidak bilang matinya 1 tahun kan? Kan dia tidak bilang pokok 1 tahun lagi mati kan, tidak begitu ceritanya. Dia bilang potensi hidup ada bahasanya lah. 1 tahun, tapi yang kita terima divonis nih. Divonis mati. Waktu itu ada ngeper enggak? Ngeper lah. Sempat kalau aku membayangkan kalau aku tahu tahun depan aku mati tetap langsung sholat langsung alim lah gitu kan, mempersiapkan kematian nih. Awalnya Ngerasa enggak? Ngerasa bang. Awalnya itulah di apa? Titik-titik terbawahku. Tahu bahwa bakal mati nih. Awalnya sholat. Setelah sekian bulan. Jadi mohon maaf pendengar ngebahas obrolan kita tadi terputus. Nggak ngerti nih, mungkin settingan memorinya kali, memori di HP, jadi tadi terputus obrolan tiba-tiba. Ini kita langsung bikin statement closing. Kalau memang ada obrolan yang terputus nanti kita sambung di part 2 insyaallah. Jadi nanti pun kita ingat-ingat kita ngobrol sampai mana. Biar ada part 2-nya. Oke? Jadi sekian ngebahas kali ini, ngobrol bebas bareng Bang Agus bersama teman ngobrol kita Diki Darwendi aka Jantung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.